Shalom semua, perkenalkan nama saya Joseph Amadus Chandra dengan name A14 2023 04223, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan membahas tentang hakikat manusia, tepatnya itu pada konsep garam dan terang dunia ya. Kalau kita membahas lebih dalam itu garam dan terang dunia merujuk ya pada pengikut Yesus seperti kita ini, pengikut Kristus dunia ini. Nah, salah satu contohnya tuh dari ayat Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, dan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam ini tuh memiliki dua tujuan ya di Timur Tengah pada saat itu, pada abad pertama. Karena kurangnya pendingin, garam tersebut itu digunakan untuk mengawetkan makanan seperti daging yang akan cepat busuk di lingkungan padang pasir. Nah, orang-orang yang percaya pada Yesus ini sendiri merupakan pengawet bagi dunia, di mana garam dan terang itu melindungi dari kejahatan yang melekat dalam masyarakat, seperti orang-orang fasik yang mereka itu belum ditebus dan telah dirusak oleh dosa. Nah, yang kedua, garam saat itu digunakan sama seperti sekarang, sama sebagai penambah rasa bumbu makanan. Nah, dengan cara yang sama seperti teknisnya garam itu meningkatkan rasa makanan yang dibumbui ya. Nah, dengan ini para pengikut Kristus seperti kita itu menonjol sebagai orang-orang yang meningkatkan rasa kehidupan ini, sebagai orang-orang Kristen yang kita tuh hidup di bawah bimbingan Roh Kudus dan taat kepada Kristus. Nah, kita tuh pasti akan mengaruhi dunia untuk sebuah kebaikan. Seperti garam ini yang punya pengaruh positif pada rasa makanan yang dibumbui ini, di mana ada perselisihan, kita itu harus menjadi pembawa damai, dan di mana ada duka cita, kita tuh harus selalu menjadi pelayan Kristus, yang di mana kita tuh harus membalas luka, dan di mana ada kebencian, kita tetap harus menjadi teladan kasih Tuhan di dalam Kristus. Dan kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35 menyatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik pada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini dan ayat-ayat Alkitab ini tuh mengajak kita untuk selalu mengasihi musuh dan berbuat baik, meskipun mereka melakukan hal-hal buruk pada kita harus tetap mengampuni mereka. Itu cukup sekian pembahasan tentang hakikat manusia, yaitu garam dan terang dunia pada kali ini. Saya Joseph undur pamit diri. Shalom.